Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI akhirnya menanggapi tuntutan 17+8 rakyat. Sejumlah langkah konkret dalam putusan itu berkaitan dengan pemangkasan fasilitas anggota Dewan, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI akhirnya menanggapi tuntutan 17+8 rakyat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pimpinan DPR bersama fraksi sepakat mengeluarkan 6 poin keputusan berdasarkan hasil rapat konsultasi. Sejumlah langkah konkret dalam putusan itu berkaitan dengan pemangkasan fasilitas anggota Dewan, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen. Ada hal-hal yang memang harus dikoordinasikan dan memerlukan waktu, katakanlah misalnya undang-undang perampasan aset seperti itu ya, dan itu tentu harus kita tindak lanjuti. Nah, apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR 6 poin itu adalah kan yang berkaitan dengan tugas-tugas kerja-kerja fungsi yang dilakukan DPR yang termaktub di dalam tuntutan itu. Pertama, soal cukup dan tidak cukup, saya kira mungkin bisa jadi belum cukup ya dianggap oleh masyarakat dan kawan-kawan adik-adik mahasiswa yang menyampaikan itu, karena memang ada tugas-tugas yang berkaitan dengan institusi lain ya, dengan mitra-mitra kerja yang ada di DPR. Tapi yang setidaknya apa yang terkait langsung dengan DPR, saya kira dalam kurun waktu tengah waktu sampai 5 September, paling tidak apa yang menjadi kewenangan DPR dan kemudian mekanisme yang harus dilalui, 6 itu ya sudah optimal kami lakukan. Yang 8 ya. Itu menurut saya memang perlu dikawal. Bahkan kan ada beberapa hal juga yang harusnya masuk, misalnya perbaikan harga-harga sembako misalnya, atau berantas mafia tambang, begitu-begitu kan itu belum masuk. Ya. Tapi jadi memang kemarin itu tuntutannya dibuat cepat dan yang memang merespon kejadian di saat itu. RUU perampasan aset gitu kan, itu juga PR-nya banyak, itu terkait dengan reformasi kepolisian dan reformasi TNI yang memang sudah ada dalam tuntutan itu. Kemudian yang juga menurut saya sangat baik di dalam 8 poin itu adalah bagaimana kita harus melakukan evaluasi kepada beberapa proyek PSN ya, kemudian juga ada Omnibus Law juga dibahas di sana. Jadi kalau kemudian rakyat Indonesia, teman-teman mahasiswa merasa karena DPR sudah merampungkan tugasnya karena menjawab tuntutan itu, menurut saya sih masih panjang. Sebelumnya, pemerintah dan DPR didesak mengakomodasi 17+8 tuntutan rakyat mencakup transparansi, reformasi, dan empati usai aksi demonstrasi di berbagai daerah. Tim TV One mengabarkan.